Bapak, Ibu, dan segenap jemaat yang terkasih, GKI Kebumen dalam hal ini merayakan Natal tahun 2020 dengan cara virtual. Mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami bersuka cita, dengan segenap hati kami bergembira pada saat ini kami merayakan kelahiran-Mu. Kelahiran-Mu membawa cahaya keselamatan-Mu semakin bersinar. Keselamatan-Mu mengingatkan kami untuk dapat mampu mengusir kegelapan. Kelahiran-Mu mengingatkan kami untuk bisa melakukan dan membawa terang di mana kami berada. Kelahiran-Mu mengingatkan kami agar kami bisa sebagai pembawa damai di antara saudara-saudara kami. Kelahiran-Mu membuat kami untuk bisa selalu bersuka cita dengan hati yang bersih. Kelahiran-Mu membuat kami untuk senantiasa bersyukur di dalam pikiran, tingkah laku, dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menyuarakan makna Natal. Biarlah menjadi berkat siapapun orang yang mendengarkannya. Kami serahkan Tuhan, perayaan Natal ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berhibur dan bersukaria.
Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Pujian mulia dari gunung
Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah seperti para bulu-balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding dengan bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Kota mungil Bethlehem, letaklah kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelarmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulan. Tenang di malam sunyi, terang surga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya dia di dunia bercelah. Hati terluka dan lembu kan dimasukinya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami saat ini ingin mendengar akan berita sukacita yang daripadamu. Nyatakanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berserah kepadamu, biarlah Engkau yang berkehendak atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada Natal kali ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan ketika dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang berbahagia, di Natal kali ini kita merayakannya secara virtual. Tapi saya berharap kebahagiaan kita, sukacita kita tidak berkurang. Saat ini kita diajak bersama dengan para gembala merenungkan akan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas yaitu gembala bersuka. Bapak, Ibu, dan Saudara, gembala, kalau kita
membayangkan seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah seorang yang lemah lembut. Ia penuh kasih sayang. Ketika ia mengembalakan domba-dombanya, ia penuh dengan perhatian. Ia mengobati yang luka. Ia mencari yang tersesat, yang terhilang. Ia membawa ke tempat padang rumput hijau dan juga ke air yang tenang. Ketika ada yang mengalami kelelahan, ia bersedia memanggul domba itu di pundaknya. Itu yang seringkali terbayang di dalam pikiran kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama, gambaran tentang gembala seringkali juga dimunculkan. Contoh misalnya, Musa dinyatakan sebagai gembala untuk umat Israel. Ia yang menggembalakan domba-domba Allah dari Mesir sampai menjelang masuk ke tanah Kanaan. Musa digambarkan sebagai gembala yang harus siap menghadapi tegar tengkuknya bangsa Israel. Tapi Musa sebagai gembala, dia penuh dengan kesabaran. Daud di dalam Perjanjian Lama juga dinyatakan sebagai seorang gembala. Ia memang bekerja, berusaha sebagai seorang gembala. Sehingga dia wajar kalau kemudian mampu menggambarkan Allah dia, Tuhan dia, sebagai gembala untuk dirinya. Mazmur 23 itu salah satu mazmur yang menyatakan tentang Tuhan sebagai gembalanya. Juga di dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga seringkali disebut sebagai gembala untuk kawanan umatnya. Dalam Perjanjian Baru, ya kita mendengar kesaksian Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah gembala, akulah gembala yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran-gambaran yang kita dapatkan ini adalah gambaran yang menunjukkan gambaran yang baik tentang pekerjaan, tentang profesi, tentang keberadaan seorang gembala. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan nyata, di tengah-tengah masyarakat Yahudi khususnya pada waktu itu, gembala bukanlah seperti yang kita bayangkan tadi, yang baik-baik. Orang Yahudi menganggap gembala itu adalah sebuah pekerjaan paling rendah. Karena pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang berhubungan dengan binatang. Bekerja dengan binatang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak baik. Bahkan seringkali dikatakan sebagai pekerjaan yang najis. Orang Yahudi juga menganggap bahwa gembala itu adalah orang yang kasar. Karena kesehariannya ia berhadapan dengan binatang ataupun keadaan alam yang keras. Di gunung,
di padang, di tempat-tempat yang tandus, itulah yang ia hadapi. Wajar kalau seorang gembala berkarakter kasar. Orang Yahudi juga menganggap gembala orang yang tidak tahu aturan. Ya, karena mungkin pekerjaannya lebih banyak di alam terbuka, bukan di tengah-tengah masyarakat yang saling berdekatan. Ia lebih banyak hidup dalam kesendirian. Seandainya berkelompok, itu pun kelompok yang kecil. Jadi mereka menganggap, orang Yahudi menganggap gembala itu kurang tahu aturan. Juga orang Yahudi tidak suka bergaul dengan gembala. Karena seorang gembala biasa hidup atau bahkan tidur bersama dengan hewan. Apa yang dialami gembala dalam kehidupan nyata pada waktu itu? Ya, mungkin saja mereka bisa tinggal satu rumah, satu kandang, satu tempat dengan domba-domba gembalaannya. Orang Yahudi tidak menyukai gembala. Di dalam tradisi pada waktu itu, di mata para rabi, gembala juga dikatakan sebagai orang-orang yang suka melalaikan ritual-ritual keagamaan. Mereka orang yang tidak peduli terhadap kebiasaan-kebiasaan budaya. Misalnya membersihkan diri, melakukan sembahyang pada saatnya. Jadi para rabi tidak suka dengan gembala. Mungkin ketika musim panas tiba, mencari rumput tidak mudah, membawa domba-domba ke tempat yang ada rumput tidak mudah. Seorang gembala bisa juga membawa domba-dombanya ke ladang orang lain. Artinya, gembala ini mencuri tanaman yang ada di ladang orang lain. Gembala dianggap sebagai orang yang tidak jujur, tidak baik. Juga para rabi menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Mereka sulit untuk diterima pendapatnya, sehingga dia tidak dipercaya. Dan juga ia tidak bisa atau tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Ini di mata para rabi Yahudi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah gembala yang diceritakan di dalam Injil Lukas seperti itu? Ada ahli yang mengatakan, oh, gembala yang ada di dalam Injil Lukas, gembala yang ada di padang Efrata itu gembala yang khusus. Tidak sama dengan gembala-gembala yang ada pada waktu itu. Ada yang lebih mencari alasan. Katanya gembala-gembala yang ada di Efrata ini, mereka lah yang menyediakan domba untuk dipersembahkan di bait Allah. Jadi pasti ini gembala-gembala pilihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah benar jaminan bahwa ketika mereka menyediakan domba untuk bait Allah, mereka adalah gembala yang baik? Saya tidak terlalu yakin. Mungkin, tetapi bisa jadi
sama seperti gembala-gembala yang ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Tetapi yang menarik, justru para gembala inilah yang mendapat berita pertama kali tentang Yesus yang lahir. Berita tentang kelahiran Yesus pertama kali disampaikan oleh malaikat dari surga kepada mereka yang pada waktu itu dipandang hina, dipandang sebagai orang yang tidak tahu aturan dan sejenisnya. Mereka yang tidak dianggap sebagai yang bisa dipercaya dan menjadi saksi. Justru mereka yang mendapat berita tentang kelahiran Yesus yang pertama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang kelahiran Yesus ini justru menjadikan gembala-gembala yang hina menjadi mulia. Gembala-gembala yang tidak layak untuk dipercaya dan bersaksi, sekarang justru bersaksi di tengah-tengah masyarakat di sekitar itu. Sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memang para gembala ketika mendengar berita dari malaikat tentang kelahiran Yesus, mereka takut. Mereka sadar akan dirinya. Ia yang hina berhadapan dengan para malaikat dari surga yang mulia. Dan sekarang ia harus menjumpai bayi Yesus yang mulia. Sungguh ini tidak sebanding dengan keberadaannya. Tetapi ketika para gembala ini kemudian mau datang ke Betlehem mencari bayi Yesus seperti yang ditandakan oleh malaikat, bahwa Yesus itu lahir di kandang dengan tandanya dia dibungkus dengan lampin dan diletakkan di dalam palungan. Ketika para gembala menjumpai Yesus, mereka yang tadinya takut, yang tadinya terhinakan, yang tadinya tidak dipercaya, sekarang ia justru berubah 180 derajat. Mereka yang tadinya berada di dalam kepedihan, sekarang boleh bersuka cita ketika berita yang diterima dari malaikat jelas kepadanya, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita juga seperti gembala. Kita mungkin juga diliputi ketakutan. Mungkin kita juga sebagai orang-orang yang terhinakan. Mungkin kita juga orang-orang yang tidak dipercaya. Tetapi saat ini, berita bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Dan ketika kita mau mencarinya, menemukannya, dan bersama dengan dia, maka sukacita gembala juga akan menjadi sukacita kita. Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Natal pada saat ini, jangan biarkan kita hanya mencari pohon Natal. Jangan mencari hidangan makanan. Jangan mencari acara-acara yang menghibur kita. Tapi biarlah saat ini, bersama dengan gembala, kita mencari Yesus.
yang telah lahir, dan biarlah ia hadir di dalam hidup kita, dan kita mau hidup bersama dengan dia. Saya yakin sukacita menjadi bagian hidup kita. Amin. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels go? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the dead will hear, the dead will live again. The lamb will live, the dumb will speak, the praises of the Lord. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mengakhiri perayaan Natal pada kali ini yang dilaksanakan secara virtual, mari kita tutup dengan berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan kami boleh mengadakan perayaan Natal, sekalipun kami merayakannya secara virtual. Bapa, biarlah sukacita para gembala boleh menjadi bagian dari hidup kami. Jangan biarkan ketakutan, kehinaan, kesia-siaan yang ada pada kami. Tapi biarlah sukacita yang daripadamu boleh menjadi bagian hidup kami. Karena kami boleh yakin bahwa hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kami ingin untuk
memilikinya. Kami ingin untuk menikmatinya. Dan kami ingin hidup bersama dengan Kristus yang telah hadir di dunia ini. Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah Natal tahun ini tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi peringatan bagi kami. Di tengah-tengah pandemi ini, ketakutan mengancam kami boleh Engkau damaikan. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin.